Muspika Kecamatan Susukan akan bekerja sama mengawal dan mengawasi pendistribusian pupuk bersubsidi di wilayah hukumnya. Global News TV Cirebon. Terkait pemuatan berita yang dilansir Global News TV Cirebon Selasa 19 Januari 2021 yang berjudul PLT Kadis Pertanian minta petani laporkan ke aparat penegak hukum jikalau ada distributor atau kios pupuk yang diduga nakal. Muspika Kecamatan Susukan siap selidiki pendistribusian pupuk yang ada di wilayah hukumnya. Tepat di hari Kamis 21 Januari 2021 di ruang Camat Susukan kumpul untuk mengawasi dari masing-masing instansi. Camat Susukan Dr. Andes Haji Hermawan MM, Sekretaris Camat Suherman, Kapolsek Susukan Ibtu Ebobohari SH, dan Ramil Susukan Kapten Sartim diwakili dua anggotanya. Ketua Balai Penyuluhan Pertanian BPP Kecamatan Susukan Sunarto, Ketua Korwil Pertanian Durahman bersama-sama untuk membahas adanya informasi dan pengaduan masyarakat petani yang kekurangan pupuk untuk penggemukan tanaman padi. Menurut Dr. Andes Haji Hermawan MM selaku Camat Susukan, dirinya sangat prihatin atas keluhan para petani 12 desa yang ada di Kecamatan Susukan. Muspika siap ekstra ketat dalam pengawasan pupuk bersubsidi agar jangan petani yang menjadi korban. Karena musim tanam pada musim penghujan ini, sebagaimana dengan sadon, nantinya jika tidak ada pengawasan tentang pupuk bersubsidi ini, ungkap Camat Susukan. Beda dengan Durahman selaku Ketua UPT Pertanian, cenderung tidak mau menegur distributornya dengan alasan bahwa ini sesuai elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok E RDKK yang teregistrasi secara online, dan UPT sifatnya hanya mengawasi RDKK yang diajukan oleh ketua kelompok tani yang ada di desa masing-masing. Adapun informasi seperti itu, selaku Kepala UPT Pertanian tidak ada kewenangan untuk menegur atau memberi sanksi kepada kios yang ada di Kecamatan Susukan, ungkap Durahman. Sunarto selaku Kepala Badan Penyuluhan Pertanian Kecamatan Susukan saat rapat tentang pengawasan pendistribusian pupuk ke kios dengan enteng sekali mengatakan bahwa baik pendistribusian atau pengiriman ke kios itu kewenangan distributor. Karena itu ada MOU-nya, jadi tidak ada hak untuk menindak atau menegur para kios. Paling hanya bisa mengawasi, hanya sesuai elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok ERDKK yang sudah di-drawing oleh pemerintah pusat, ungkap Sunarto, Kepala BPP Susukan. Kapolsek Susukan Ibtu Ebobohari SH, jika memang ada informasi yang menghambat dan mempermainkan pupuk bersubsidi di wilayah hukumnya, selaku aparat penegak hukum akan segera menyelidiki kios yang ada di Kecamatan Susukan, akan berkonsultasi dengan pihak kejaksaan jika memang arahnya ke arah pidana. Maka ini akan dilanjutkan sampai di persidangan dan tetap akan melakukan pengawasan pendistribusian. Jika memang ada penimbunan atau permainan harga pupuk bersubsidi, langsung akan ditangkap oknum-oknum yang bermain pupuk bersubsidi, ujar Kapolsek Susukan Ibtu Ebobohari SH pada Kamis 21 Januari 2021. Jika karena sudah terjadwal, saya menugaskan Polsek Mapolres. Mungkin Pak Kapolsek itu menugaskan bukan karena dinas. Nah itu termasuk Pak Kapolsek itu kalau nggak salah menugaskan siapa ya? Tuh kalau sama ya. Cuman ini masih banyak, artinya Pak Dudo masih pada santunan dengan masalah subsidi bantuan pupuk yang ada di wilayah Kecamatan Susukan. Sehingga permasalahan ini menjadi satu permasalahan sangat penting, dan apalagi kemarin juga habis banjir. Mungkin sawah yang banjir itu kurang lebih ada semua panennya itu, apa semua tanaman awal pertama itu kurang lebih ada 3.600-an ya Pak Dedungnya? 400-an ya? Tuh barangkali yang mudah-mudahan dari dampak pasca banjir itu tidak ada yang namanya penyakit tanaman padi itu, menurut kita semua. Karena pakai tidak dalam padi itu adalah apa sebagai lembaga dulu, kan ini sebagai artinya yang juga apa namanya itu obat-obatannya lah. Soalnya kami sudah kesini ini saya ingin tahu artinya sebagai bahan informasi ke Kapolsek atau bukan itu supaya saya, karena
uang itu bilang ke Pak siapa ke saya yang banyak ya banyak pertanyaan tuh masalah subsidi dan sertifikat gitu. Jadi saya informasi dari Pak Dudung kalau ada sih Pak atau Pak Anton itu GPP-nya itu izin tadi malam itu udah ngomong bahwa Pak Anton nggak bisa mungkin akan siaran orang Indonesia walaupun ada di masyarakat sudah kita ambil di sana ya apa sedikit saya juga jadwal Pak jam 11 gitu gitu jadi saya sebelum kita mengatur distribusi sedikit saja kita mengunduh kronologi entry data pemain pengharap yang di ERDKK ya. Jadi ERDKK atau elektronik ERDKK itu adalah sistem baru pemberian bantuan pupuk bersubsidi di mana basicnya adalah item by address. Tahun kemarin itu masih belum. Nah sekarang itu perubahan. Kalau yang namanya perubahan biasanya masyarakat Indonesia itu ya biasa timbul berbagai macam kendala. Kalau dulu itu petani tidak bisa mengentry data untuk langsung dapat subsidi. Nah ini pemerintah Republik Indonesia oleh Presiden itu menginginkan bahwasanya pupuk subsidi itu diberikan langsung kepada petani penggarap melalui data ini. ERDKK itu sistemnya secara nasional. Dibuka pengendaliannya sejak bulan Agustus sampai dengan tanggal 18 November 2020 untuk musim tanam 2021-nya. Itu Pak. Sebenarnya pemerintah sudah mengantisipasi. Nah berhubung khususnya di Cirebon ini musim laninanya itu lebih panjang atau musim basah itu panjang, sehingga hujan itu jatuh di bulan 9 sudah ada hujan. Biasanya untuk wilayah susukan itu hak tanam ERDKK itu pihak penyuluh itu sudah memberi informasi melalui ketua kelompok tani melalui musola dan sebagainya dari bulan Agustus sampai dengan November itu. Tetapi yang namanya petani tingkat responsifnya maaf ya, jadi responsifnya itu kurang kalau saya lihat akhirnya ya pada saat bulan-bulan 10, bulan 11 itu sedapatnya yang daftar saja yang daftar yang silakan. Nah di akhir-akhir itu baru semua itu masuk sehingga akhirnya sistem nasional kan dibuka kan pada kayak semacam KTP aja gitu di Delmon dan sebagainya. Tetapi alhamdulillah untuk teman susukan itu kalau menurut BPP itu hampir 95% sudah ND katanya itu. Terus yang permasalahan yang selanjutnya ini berkaitan dengan hukum nih. Kira-kira subsidi petani kan tidak membeli ini menebus ya Pak Polri karena harga globalnya kan 58 ditebus hanya 225. Kalau terjadi ditemukan di lapangan di kecamatan Susukan langkah-langkah Pak Kapolsek untuk seperti apa? Pertama mungkin dari pihak kepolisian saya akan menggunakan kanversif untuk melaksanakan penyelidikan. Jadi kita dari awal dari penyelidikan dulu, penyelidikan di kayak saksi yang memberi keterangan, nah itu saya barang bukti kita lengkap semua. Nah ini kita adakan gelar perkara. Ini masuk pidana enggak gitu kan? Ini kalau masuk unsur pidana, nah nanti kita lanjutkan ke pengadilan. Jadi nanti perkara penyelidikan dulu, pemeriksaan saksi, kemudian buktinya, apa? Kwitansi, kemudian itu referensi dari apa tuh? Dari menteri ya. Itu dari mana Pak? Kalau harga acara itu dari menteri. Dari ada di undang-undangnya ada. nanti saya share aja untuk Iya. ini pemerintah pusat ya. Iya. Nanti kita referensi undang-undang pasal berapa nanti kita pelajari. Nah, kalau nanti melalui unsur itu ya kita nanti gelar perkara. Soalnya ini Pak,
kejadian. Nah, kalau itu udah terpenuhi bisa dialihkan ke Ya begini Pak, kami dari sempit mungkin digabung dengan desa lain. Nah itu 3 desa itu termasuk Jatiano. Jatiano itu lapis. Jatiano luasan 670 hektar. Dibagi di kalian satu, yang Jalan Dewi, separuh lagi dilimpahkan ke petani. Karena Jatipura cuma 76 hektar, Bundar 100 sekian lah. Jadi sisanya ngambil dari Jatiano 6 kelompok. Kemenangan membagi wilayah itu kan kami. Nah, siapa yang kosong di sini, maka saya angkat, saya tugaskan Pak, saya berbagai pelaksanaan harian kasih Pak. artinya begini pada waktu ketika terjadi goncangan launching pengiriman dari distributor ini yang diduga ini yang tersengaja, padahal kan saya pernah konfirmasi bahwa ini full Pak, ada tinggal cara pengirimannya. Nah, langkah-langkah depannya ini Kecamatan seperti apa untuk memenuhi para petani yang jelas-jelas kekurangan pupuk, sedangkan kalau umpamanya datang yang kadang-kadang yang punya kartu tani tidak dapat, yang tidak justru dapat. Jadi ada dugaan permainan Pak Kapolsek yang kemarin juga sempat ada laporan saya di kios penuh itu barangnya ada, dibilangnya ada, jadi masyarakat itu buka ya. Nah, jadi saya minta juga kepada Pak Camat, nanti bisa gabungan ya ke. Jadi begini, oke, sudah paham lebih. Saya kembalikan kepada Pak Dudung sebagai masa teknis di lapangan termasuk di bantuan. Baik itu teknis langkah-langkahnya, teknis pelaksanaannya dan penyelesaiannya seperti itu. Karena subsidi bantuan itu kan kalau tidak salah sih harusnya itu sebelum petani itu nanam itu subsidi bisa diterima dulu sebetulnya. Bisanya teriak itu permasalahan mulia. Karena satu namanya anggaran tahun itu barangkali itu dapat 31 Desember ada anggaran baru di 2021 mungkin tidak terjangkau dan sebagainya juga masih beranggap Pak Dudung masih penjelasan seperti itu kan. artinya paling kita ngasih coba dulu. Nah, jadi kalau ada video itu Dari Cirebon, Jawa Barat, Sukadi dan M. Prayuda melaporkan. Namanya RDKK itu penyusunannya itu oleh kelompok tani. Itu tugas dan kewajiban kelompok tani yang menyusun RDKK. Jadi tugas kelompok tani itu menyusun RDK, rencana definisi kebutuhan atau kegiatan dalam 1 tahun. Nah, di samping RDK juga menyusun RDKK, rencana definitif kebutuhan kelompok, artinya sarana prasarana pupuk. Ya. Itu tugas kewajibannya itu kelompok tani. Penyuluh hanya mendampingi. Nah, dulu kan pakai manual, nah, sekarang pakai RDKK, artinya online. Nah, kebanyakan saya juga tak maklumi, mungkin maklum lah, artinya SDM petani untuk cetak-ketik komputer kan tidak bisa. Akhirnya adalah apa sih? Di entry. Ya di entry oleh penyuluh, artinya ada admin RDKK. Ya ada admin RDKK seperti kecamatan 4 orang. Tapi pendampingan itu PPL ke masing-masing desa. Nah, masing-masing desa. Nah, karena petani kelemahannya dalam pengetikan komputer sehingga penyusunannya oleh penyuluh diminta oleh kelompok tani agar membantu dalam pengetikan. Nah, untuk pendaftaran, pengajuan semua murni oleh kelompok tani. PPL hanya menerima pendaftaran dari kelompok disertai dengan fotokopi KTP dan KK. Itu. Jadi begitu dari kelompok skor langsung diketik. Dan kalau ngupload itu waktunya malam hari. Kalau siang hari kan se-Indonesia, reservernya kan di pusat satu. Kan keluar, jadi kalau ngupload itu mulai paling kalau lancar itu jam 12 malam. Bayangkan DPR. Jadi server padat ya, server. Ada. Jadi siang itu untuk entry, malam untuk ngupload. Kalau ngupload kan entry, ngupload ke pusat reserver. Itu. Nah,
entry selesai baru diupload ke pusat. Nah, baru di print. Nah setelah di print dibagikan ke